Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi tentang bilangan bulat, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Di sini yang mau Ibu bahas tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, Ade mempunyai 3 buah kelereng. Budi mempunyai 5 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng berdua? Penjumlahan bilangan bulat berarti kita jumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Bandingkan dengan contoh nomor 2 berikut. Seekor kera bertengger di atas ranting pohon dengan ketinggian 10 meter. Kemudian dia turun ke ranting di bawahnya sejauh 2 meter. Di manakah kedudukan kera sekarang? Penjumlahan bilangan bulat dengan arah yang berlawanan, artinya naik 10 meter kemudian jumlahkan lagi dia turun, berarti negatif 2, jadi hasilnya adalah 8 meter. Setelah tadi melihat contoh yang sudah Ibu terangkan, bagaimana jika menjumlahkan bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil? Maka kita akan membahas sifat-sifat operasi pada bilangan bulat berikut agar mempermudah perhitungannya. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Kita contoh dengan angka 30 tambah 70, hasilnya akan sama dengan 70 ditambah 30. Sifat yang kedua, unsur identitas. 0 tambah 3, hasilnya adalah 3. Negatif 4 tambah 0, hasilnya adalah negatif 4. 0 disebut unsur identitas. Sifat ketiga adalah asosiatif atau pengelompokan. A ditambah dalam kurung B tambah C akan sama hasilnya dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Kita contoh dengan angka 2 dalam kurung tambah 4 tambah 8, hasilnya akan sama dengan dalam kurung dulu 2 tambah 4 kemudian ditambahkan 8. Yang keempat, sifat tertutup. Artinya jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat maka hasilnya sama dengan bilangan bulat. Contoh, negatif 3 ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 8. Pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 5 dikurang 2 sama dengan 3, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya perhatikan 5 dikurang dalam kurung negatif 1 hasilnya sama dengan 6. 5 dikurang dalam kurung negatif 2 hasilnya sama dengan 7. 5 dikurang dalam kurung negatif 3 hasilnya sama dengan 8. Perhatikan dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Hasilnya semua bertambah 1, 1. Sehingga dapat disimpulkan baris keempat, 5 dikurang negatif 1, maka nilainya akan menjadi 6. Jadi itu menjadi tambah. Juga untuk yang 5 dikurang dalam kurung negatif 2, hasilnya menjadi tambah, yaitu menjadi 7. Kemudian untuk 5 dikurang dalam kurung negatif 3, maka hasilnya jadi tambah menjadi 8. Sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 4 dikurang 1, hasilnya tidak akan sama dengan 1 dikurang 4. Berarti tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, 2 dikurangi dalam kurung 3
kurang 8. Hasilnya tidak akan sama dengan 2 dikurang 3 kemudian dikurang 8. Jadi tidak berlaku sifat asosiatif. Sekian pertemuan untuk hari ini. Periksa tugas yang ada di Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Terima kasih.